Shalom, damai di hati. Pada saat ini bersyukur kepada Tuhan karena dipertemukan kembali untuk menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 22 Oktober 2022 bersama-sama dengan tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Dan pembacaan kita pada pengkhotbah pasal 4 ayat 17 dan 5 sampai ayatnya yang ke-6 dengan tema mingguan takutlah akan Allah. Namun sebelum kita bersama-sama menjabarkan MTPJ ini, mari kita berdoa. Satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena merasalah kami bahwa dengan tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih, hamba-Mu bersama-sama dengan tim multimedia Marturia yang ada di Jemaat Gemim Bukit Kasih diberikan lagi kesempatan untuk menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami mampu menjabarkan pembacaan Alkitab ini. Ya Tuhan Bapa di surga, sertai kami Tuhan dari permulaan, pertengahan sampai dengan akhirnya, agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 17 dan pasalnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Dengan judul Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga, engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena itu, Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah perkara di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab tadi, maka kitab pengkhotbah ini mengajak kita untuk percaya adalah takut akan Allah. Hidup takut akan Allah, dan kita dituntut dan diwajibkan untuk setia serta melakukan setiap kehendak dan perintah Allah berdasarkan firman. Saudara-saudara sekalian, ketidakpastian seringkali mendatangkan kesusahan. Perasaan takut, cemas, khawatir membawa kita pada kehilangan pengharapan hidup, sehingga memunculkan anggapan bahwa segala sesuatu yang kita usahakan dan perjuangan adalah sia-sia. Satu fenomena yang menarik bahwa ketika diperhadapkan dengan pergumulan
yang diakibatkan oleh beratnya beban hidup, sadar atau tidak, seringkali kita mengkhianati pengakuan iman, percaya sehingga melupakan dan meninggalkan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, kita diingatkan dan diajak untuk meletakkan dan membawa harapan kita kepada Allah yang memberikan kepastian hidup. Oleh karena itu, hidup akan Allah hendaklah ditandai dengan sikap yang merindukan, mencari dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah Allah sumber hikmat yang menuntun orang percaya pada kepastian hidup dan meluputkan kita dari perbuatan yang tercela. Maka takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat itu mengingatkan akan percaya untuk tidak menyiasati kehidupan, kesempatan hidup yang adalah anugerah pemberian Tuhan. Saudara-saudara sekalian, secara arif dan bijaksana sebagai perwujudan iman, Tuhanlah sumber jawaban yang memberikan kepastian di setiap perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, maka sebagai orang percaya terajak untuk mendasarkan segala pergumulan dan perjuangan kita dengan berpegang teguh pada segenap pergumulan perjuangan kita. Tentunya kita harus berpegang teguh pada penggenapan janji Allah dan bukan pada kekuatan dan keinginan kita. Dengan alasan tersebut, maka pada minggu ini dipilihlah tema takut akan Allah. Saudara-saudara sekalian, kitab pengkhotbah ini, pengkhotbah berarti guru, pembicara, pengkhotbah filsus atau filsuf. Hal ini menunjukkan nama samaran untuk Salomo, anak Daud, raja di Yerusalem, sebagai penulis kitab yang merupakan perwujudan hikmat Allah. Nama kitab pengkhotbah diambil dari ayatnya yang pertama yang menyebutkan penulisnya sebagai pengkhotbah. Kitab pengkhotbah menyampaikan sejumlah renungan berdasarkan firman Allah yang direfleksikan dari kehidupan nyata. Kitab pengkhotbah biasanya dibacakan pada pondok daun, yaitu pesta memperingati perjalanan umat Israel di padang gurun. Salomo menulis kitab pengkhotbah seakan mengungkapkan penderitaan pada masa tuanya. Kitab pengkhotbah dianggap sinis, pesimis dan duniawi dan menyesatkan. Bagi pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan hampa. Kenikmatan dan kesenangan hidup dilihat sebagai hasil usaha sendiri. Untuk itu, ia berkata, hatiku bersuka cita karena jerih payahku, itulah buah jerih payahku. Namun tentang hal ini, sampailah penulis pada sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia ada waktunya menurut pemberian Tuhan, tanpa ditambahkan atau dikurangi oleh manusia, dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, bagi pengkhotbah, Tuhan Allah
telah memungkinkan umatnya menikmati kesukacitaan, kesenangan, dan memberkati setiap jerih payah sehingga mereka beruntung. Sesungguhnya tidak ada yang sia-sia bagi Allah. Oleh karena itu, pengkhotbah mengajak untuk menikmati hidup pemberian Allah sambil terus ingat untuk tunduk dan takut kepada Allah. Karena hanya Allah tahu segala sesuatu dan hanya Dialah yang tidak sia-sia. Pada pembacaan kita ini hendak mengutarakan tentang manusia religius dalam hubungannya dengan Tuhan. Takutlah akan Allah yang mengandung arti religius dan moral yang mendatangkan rasa kagum, hormat, dan segan serta memiliki rasa percaya diri untuk berjalan ke rumah Allah, menghampiri dan mendengar perkataannya. Berjalan ke rumah Allah adalah suatu usaha aktif yang dilakukan dengan tujuan menemui dan mendekati Allah di tempat di mana Dia berada untuk berkomunikasi dalam sebuah kegiatan kultus. Kegiatan kultus yang dimaksud adalah beribadah sambil mendengarkan firman, berdoa, menghormati dan menyembah Allah, serta mempersembahkan korban. Menghampiri untuk mendengarkan firman adalah wujud dari kesetiaan dan ketaatan untuk memberi diri dibentuk dan dibaharui oleh Allah agar menjadi bijaksana dalam menjalani hidup. Saudara-saudara sekalian, mendengarkan firman Allah dalam konteks kultus religius artinya secara vertikal, bersedia dan terbuka menerima dan mentaati perkataan-perkataan Tuhan serta melakukannya secara horizontal setiap saat. Mempersembahkan korban dalam kaitan membayar nasar kepada Allah adalah bukti dari wujud kesetiaan dan ketaatan. Mendengarkan firman Allah yang diekspresikan dalam sikap menyembah, sikap hormat, dan disertai rasa syukur kepada Allah. Menunda atau tidak membayar nasar adalah perbuatan mengkhianati kasih dan berkat Allah. Pengkhotbah dalam bagian perikop ini juga hendak menasehati umat Allah untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang disebabkan oleh kebodohan. Umat Allah dianjurkan untuk berhati-hati dalam kewaspadaan ketika hendak berkata-kata di hadapan Allah, karena mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat, seperti tertulis dalam Amsal 10 pasalnya yang 31. Oleh karena itu, dengan tegas pengkhotbah memperingatkan umat untuk menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut dengan kebijaksanaan agar tidak mendatangkan murka Allah dan merusak pekerjaan tangannya. Orang percaya senantiasa diingatkan untuk hidup takut akan Allah, terus mencari dan mendekatkan diri kepadanya sambil membuka kehidupan untuk dibentuk dan dibaharui oleh firman-Nya, sehingga hidup yang dijalani tidak akan menjadi kesia-siaan. Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia adalah anugerah Tuhan Allah yang harus dijalaninya dan disyukuri. Tuhanlah yang memberi kesempatan hidup kepada setiap orang yang percaya untuk menikmati kasih dan kebaikan yang mendatangkan berkat dan sukacita. Tidak ada suatu kuasa atau kekuatan apapun di muka bumi ini yang dapat memberi kehidupan kepada manusia selain Tuhan Allah. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, maka sebagai orang percaya wajib dan harus memaknai kesempatan hidup agar
berarti dan bernilai bagi sesama demi kemuliaan Allah. Hidup takut akan Allah haruslah ditandai dengan perilaku iman yang memiliki kerinduan dan kecintaan untuk beribadah kepada Tuhan dengan tekad membangun persekutuan berkualitas bersama Tuhan. Persekutuan atau ibadah yang berkualitas adalah mengaku diri sebagai orang berdosa, berdoa, mendengarkan firman, memberi persembahan syukur, dan bertekad melakukan firman dalam hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Orang percaya yang hidup takut akan Allah senantiasa dituntun oleh hikmat Tuhan untuk bijaksana dalam mengayunkan langkah guna mencapai suatu tujuan yang mendatangkan kebaikan, sementara kebodohan akan menjerumuskan orang percaya pada perbuatan-perbuatan jahat yang hidupnya menuju pada kesia-siaan. Itulah sebabnya orang percaya diingatkan untuk menjaga mulut dan hati dalam tuntunan hikmat dan roh Allah, manakala hendak berkata-kata kepada sesama, amat terlebih berdoa kepada Allah. Sebagai orang percaya, baik pribadi, keluarga, gereja, dan pemerintah selalu dituntut mempertanggungjawabkan atas setiap kata yang diucapkan kepada sesama, amat terlebih kepada Tuhan, apalagi dengan nasar atau janji, hendaklah ditepati agar tidak menjadi beban atau hutang. Hendaklah mulut dipergunakan untuk memperkatakan tentang kebenaran, karena mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang 11. Dengan mulut orang percaya memuliakan Tuhan, dan mulut yang mengungkapkan tentang kemuliaan dan kebesaran kasih Allah bukan dipergunakan untuk bersaksi dusta, memfitnah, menghujat, dan memutarbalikkan kebenaran. Allah menghendaki bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut orang percaya senantiasa mendatangkan sukacita, berkat, serta damai sejahtera. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-4b. Saudara-saudara sekalian, demikianlah pembahasan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Untuk saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak karena merasalah kami bahwa dengan tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini hamba-Mu boleh menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang senantiasa akan direnung-renungkan oleh kita semua. Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak karena melalui firman Tuhan ini kami kembali diingatkan dan diajarkan bagaimana kami hidup untuk takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, sertai kami, tolong kami agar kami dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, damai di hati.